Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Renungan subuh pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, di mana dalam gereja Katolik umatnya merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Untuk itu marilah kita mengawali renungan subuh hari Minggu ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Mulia, Engkau berkenan pada kerendahan hati Maria dan memenuhinya dengan rahmat, supaya ia layak menjadi Bunda Yesus. Hari ini ia Kau mahkotai dengan kemuliaan tertinggi. Semoga berkat doanya kami pun Kau selamatkan dan Kau angkat ke dalam kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan-bacaan suci akan kita renungkan pagi ini. Pada pesta Santa Maria, Perawan Maria diangkat ke surga, diambil dari ketiga bacaan suci hari ini, dan khususnya dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan-Nya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan Minggu Subuh 13 Agustus 2023 pagi ini saya beri judul Maria Perempuan Terberkati. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bagi kita orang Katolik, sosok Bunda Maria adalah sosok seorang perempuan bersahaja di hadapan Allah dan manusia. Maria adalah anak perawan dari keluarga sederhana yang beriman, yakni Yoakim dan Ana.
Dalam asuhan keluarga sederhana dan beriman inilah Maria telah dibesarkan menjadi seorang anak perawan atau gadis lembut dan bersahaja, yang kemudian dipilih oleh Allah untuk terlibat dalam rencana keselamatan manusia, di mana Allah turun ke dalam dunia dengan mengambil rupa manusia, dengan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Maka Allah pun memilih Maria dan rahimnya untuk mengandung firman yang menjadi manusia dan hidup sebagai manusia sempurna di satu pihak dan tetap Allah di pihak yang lain. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil pada pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga berkisah bahwa dengan putra Allah di dalam rahimnya serta didorong oleh Roh Kudus setelah menerima kabar dari malaikat Allah dan menjawab ia atas tawaran Allah, bergegaslah ia ke rumah Santa Elizabeth yang berada di sebuah kota di wilayah Yehuda atau yang sekarang disebut Palestina. Di rumah Zakaria, Maria masuk dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Anak yang di dalam rahimnya pun melonjak. Coba ibu-ibu yang pernah mengandung bayangkan, jika peristiwa ini terjadi pada kamu dan ada yang mengalaminya. Bagaimana rasanya? Elizabeth yang disapa itu dipenuhi Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring tanda penuh sukacita. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Elizabeth pun penuh kerendahan hati bertanya, siapakah dia sebenarnya sampai ibu Tuhan datang mengunjungi aku? Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, pada titik ini terjadi perjumpaan empat pribadi, yakni Maria dan Elizabeth, dua perempuan bersahaja yang dipilih Allah, juga Yesus Almasih dan Yohanes, perintis kedatangan Almasih. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil hari ini juga mewartakan nilai-nilai yang boleh kita renungkan dari perjumpaan Maria dan Elizabeth, yakni meskipun Maria mendapat pujian dari Elizabeth, namun pujian itu tidak membuat Maria tersanjung, melainkan tetap menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah. Kerendahan hatinya itu nampak dalam kidungnya atau nyanyian Magnificat Maria, yakni jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya, dan seterusnya sebagaimana yang kita dengar tadi. Dan dari nyanyian Magnificat ini dapat kita lihat ada nilai-nilai hidup Kristiani dan pesan-pesan moral yang disampaikan kepada kita oleh Bunda Maria. Pertama, dalam hidup ini manusia harus memuliakan Allah karena Allah adalah penyelamat dan selalu memperhatikan orang-orang kecil seperti kita. Dan sejak keterpilihannya itu, semua keturunan di bumi akan menyebut Maria berbahagia. Mengapa? Karena Allah telah melakukan perbuatan besar kepada Maria dan namanya adalah Kudus. Kedua, rahmat Allah itu turun dan terus diturunkan pada orang yang dalam hidupnya punya rasa takut akan Allah. Maka selama masih hidup dalam dunia, kita perlu merenungkan dan menghayati nyanyian Maria ini. Jangan kita menjadi pribadi yang sombong dan tinggi hati, karena Allah tidak akan memberikan berkat pada hati manusia yang hidup dalam kesombongan dan kecongkakan hati. Ketiga, dalam nyanyian Maria itu, Maria menyatakan dengan tegas adanya revolusi Allah terhadap manusia, terutama bagi manusia yang memiliki hati yang sombong dan congkak.
Revolusi Allah itu dalam bentuk memperlihatkan kuasanya kepada manusia dengan perbuatan-perbuatan besar, mencerai-beraikan orang sombong, menurunkan orang berkuasa dari taktanya, dan mengangkat orang-orang yang rendah atau miskin, melimpahkan yang baik kepada orang-orang yang berkekurangan atau lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa atau kosong. Bagi Maria, semua revolusi ini terjadi karena Allah ingat akan rahmat dan janjinya kepada nenek moyang orang Israel dan kepada kita, karena kepada Abraham dan keturunannya. Dari nyanyian Magnificat Maria ini dapat kita katakan bahwa revolusi yang terjadi dalam dunia saat ini sudah dinyanyikan Bunda Maria 20 ribuan tahun silam. Atau boleh dibilang revolusi sudah dimulai dalam gereja. Maria adalah pribadi revolusi dan yang menghayati nyanyian Magnificatnya dalam seluruh kehidupannya. Maka Allah telah mengangkat Maria dengan tubuh dan jiwanya untuk dipermuliakan di dalam kemuliaannya di surga ketika Maria meninggal dunia. Maka sebagai orang Katolik yang memiliki devosi kepada Bunda Maria di dalam hidup kekatolikan kita, marilah kita membangun hidup kita dengan mencontoh hidup Bunda Maria, sehingga hidup kita pun sedikit mendekati kehidupan Bunda Maria, dan hidup kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami di hari ini. Semoga hari ini menjadi hari penuh berkat bagi kami untuk boleh memasuki pekan yang baru lagi dengan raga yang sehat dan dengan hati riang gembira. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian dan perjalanan kita ke rumah-rumah ibadat kita masing-masing di pagi ini, dan seluruh ibadah dan ekaristi yang kita rayakan, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, selamat merayakan Ekaristi, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.